Ya, terima kasih Ma, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kita membahas mengenai tidak mudik siapa yang tercekik. Nah, kalau tadi kita sudah bahas siapa saja yang merasakan kerugiannya dalam kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ini, kita akan tanyakan kepada langsung ahli pengamat kebijakan publik, yaitu ada Pak Trubus Rahadiansyah. Selamat malam Pak Trubus. Ya, selamat malam Mbak April. Baik, Pak Trubus, langsung saja saya tanyakan mengenai Ya, kebijakan tidak diperbolehkannya mudik kali ini, tapi restoran dan juga wisata tetap dibuka dengan protokol kesehatan. Seperti apa pendapat Anda? ya, ini kebijakan menurut saya kebijakan yang paradoks gitu ya. Artinya satu sisi dilarang mudik, tetapi di sektor lain dibuka. Itu sektor pariwisata, kemudian tempat ibadah seperti sholat taraweh dan sebagainya itu dibuka gitu ya, Pak. Nah, padahal yang namanya penularan COVID itu bukan pada mobilitas masyarakat, tetapi pada terjadinya kerumunan itu, gitu loh, Pak. Jadi kerumunan itu yang menyebabkan. Nah, kerumunan terjadi di mana? Berarti di tempat-tempat wisata maupun di tempat-tempat ibadah, kan gitu. Dengan demikian kebijakan ini jadi menurut saya jadi tidak efektif. Karena apa? Karena tujuan kita itu adalah memutus mata rantai penyebaran COVID, bukan mengendalikan mobilitas masyarakat gitu. Kalau Anda baca lalu arah kebijakan pemerintah ini kemana prioritasnya? Iya, kalau dilihat prioritasnya dia arahnya ke ekonomi, Mbak. Karena apa? Karena terlihat sekali di mana sektor-sektor pariwisata ini kan maunya untuk menopang perekonomian. Tetapi menjadi repot adalah bagaimana implementasi di lapangan. Karena implementasinya itu selalu dihadapkan pada persoalan antara pemerintah dengan masyarakat, kan gitu. Nah, pemerintah ini tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Sementara yang punya masyarakat itu adalah pemerintah daerah, Pak. Jadi itu yang terjadi. Maka di sini terlihat sekali bahwa pemerintah mau menolong perekonomian dengan cara-cara yang menurut saya jadi tidak rasional gitulah. Karena apa? Karena kalau kita mau fair itu harusnya kita penekanannya pada public health-nya, artinya ditutup. Kalau lihat rumusan ini Mbak, rumusan surat edaran gugus tugas Kemdikbud maupun Permenhub sendiri, itu kelihatan sekali sangat keras loh Mbak, sangat keras, dan itu mengunci, istilahnya itu melockdown, tidak boleh sama sekali. Makanya yang tercekik ya, yang paling terasa sekali adalah menurut saya adalah MBR, masyarakat berpenghasilan rendah Mbak, yang paling terasa dampak daripada kebijakan itu. Baik. Kalau kita melihat atau berkaca pada kebijakan tahun lalu, evaluasinya apa Pak Trubus? Dan mungkin bisa perbedaannya dengan kebijakan yang ini seperti apa? Kalau kebijakan tahun lalu justru lebih ketat. Kita kan dulu menggunakan PSBB ketat. Kalau kita rujuk di DKI Jakarta dulu namanya Pergub nomor 33 tahun 2020 Mbak. Itu sangat ketat, di mana kemudian masyarakat pada saat itu kan belum tahu yang namanya prokes. Vaksin juga belum ada. Sehingga yang terjadi adalah masyarakat dan pemerintah sendiri masih gagap dalam penanganan COVID. Karena itu waktu itu masyarakat banyak yang nekat mudik, kan gitu. Nah, bagaimana yang sekarang? Yang sekarang ini masyarakat merasa sudah divaksin. Yang kedua, protokol kesehatan juga sudah tahu. Nah, ada yang menjadi tantangan terberat masyarakat pada saat ini, Mbak. Masyarakat yang dulu tidak mudik sekarang ini animo untuk mudik sangat tinggi, artinya syahwat mudik sangat tinggi sekali, Mbak. Oke. Nah, ini yang menjadi harus apalagi ada kebijakan pelarangannya hanya di tanggal 6 hingga 17 ya Pak ya. Jadi sudah ada peningkatan di awal dari bulan puasa begitu. Iya dong, otomatis sebelum tanggal 6 masyarakat sudah berbondong-bondong untuk mudik. Apalagi karena dukungan istilahnya work from home, ya kan, istilah WFO, ataupun lah kebijakan-kebijakan yang selama ini berlangsung dalam hal pekerjaan itu bisa dilakukan dengan cara otomatis masyarakat tentu dengan ini memanfaatkan ini semuanya Mbak. Apalagi kemudian di dalam kebijakan tanggal 6 sampai 17 itu juga ada pengecualian yang menurut saya juga menjadi masalah. Yaitu apa? Yang jelas adalah mereka-mereka yang kategori berkebutuhan khusus, misalnya karena keluarganya sakit atau meninggal, nah itu pulang gitu loh Mbak. Dimungkinkan untuk mudik gitu. Baik, kalau kebijakan ini dinilai paradoks, Pak Trubus, lalu seperti apa seharusnya pemerintah melakukan kebijakannya di tahun dua kali kita melalui Lebaran ini? Ya, menurut saya kebijakan yang paling ideal adalah penerapan PPKM mikro yang ketat, di mana kemudian wilayah-wilayah yang menjadi tujuan mudik itu satu, ya dipercepat vaksinasinya, terutama kepada lansia. Karena yang rentan terhadap penularan COVID itu ya lansia itu.
Itu. Kemudian yang kedua, kepada kepala daerah untuk tempat-tempat wisata itu harus betul-betul menegakkan protokol kesehatan. Jadi kalau seperti sekarang ini kan jadi sulit ya kan, artinya kepala daerah itu mau menerapkan bagaimana, karena bingung gitu kan masyarakat. Ini kan konteks saya kan bingung. Yang kedua menurut saya yang paling ini untuk wilayah aglomerasi ini yang menjadi rumit. Ada 8 wilayah aglomerasi yang ditetapkan pemerintah, salah satunya adalah Jabodetabek. Di situ pembatasan transportasi ada, tetapi mobilitas masyarakat tinggi. Artinya tempat-tempat wisata dibuka. Nah, ketika dibuka, maka yang akan terjadi lonjakan pengunjung. Apakah kita yakin yang namanya tempat wisata Ragunan itu siap dengan adanya lonjakan penumpang? Artinya lonjakan pengunjung. Ya. Nah, di situ apakah dia siap menerapkan protokol kesehatan? Saya kok nggak yakin gitu loh, Mbak. Apakah kemudian Ancol akan siap dengan adanya lonjakan pengunjung itu sendiri? Baik, karena yang dikhawatirkan adalah kerumunan ya Pak ya, bukan mobilitas masyarakat. Semoga ini bisa didengar oleh pemerintah dan bisa diatasi segera. Terima kasih Pak Trubus sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Pak, salam sehat selalu. Salam sehat. Baik, pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Saya Aprilia Putri pamit. Sampai jumpa.